Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan saya Asep Muhammad Dahlan. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai yaitu jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Ya, melanjutkan materi yang sebelumnya yaitu buku besar dan neraca saldo. Nah, pada pertemuan kali ini, ya yang pertama itu mengenai jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Nah, untuk jurnal penyesuaian, pengerjaannya yaitu patokannya itu ada di dalam neraca saldo, ya, itu. Jadi, jurnal penyesuaian itu untuk menyesuaikan akun-akun yang belum sebenarnya, ya. Nah, akun-akun yang ada di dalam neraca saldo ini akunnya yang belum sebenarnya, makanya dibuatlah jurnal penyesuaian. Nah, maka dari itu ya patokan untuk pengerjaan jurnal penyesuaian, patokannya itu ada di neraca saldo. Nah, mari kita kerjakan satu-satu ya. Nah, di sini terdapat data penyesuaian per 31 Januari 2019 sebagai berikut. Yang pertama, hasil perhitungan fisik menunjukkan bahwa ya, perlengkapan yang masih tersisa sebesar 7.500.000 rupiah. Nah, di sini ya perlengkapan ya. Nah, di neraca saldonya 8 juta ya. Di soal itu tersisa 7.500.000 ya. Nah, untuk menghitungnya ya. Nah, ini perlengkapan saldo perlengkapan yang ada di neraca saldo sebesar 8 juta ya. Maka ini sisa perlengkapannya sebesar 7.500.000 ya. Maka dikurangi ya. 8 juta dikurangi 7.500.000 yaitu 500.000 rupiah. Nah, ini perlengkapan yang terpakai ya. Jadi nominal yang digunakan itu perlengkapan yang terpakainya. Nah, maka dari itu jurnal penyesuaiannya ya di debitnya beban perlengkapan dan di kreditnya perlengkapan masing-masing sebesar 500.000 rupiah ya. Nah, ini tanggalnya tanggal 31 ya karena pada akhir periode ya pencatatan untuk jurnal penyesuaian. Jadi beban perlengkapan bertambah dan perlengkapannya berkurang karena terpakai ya itu masing-masing 500.000 rupiah. Terus yang kedua, peralatan disusutkan dengan metode garis lurus selama 10 tahun tanpa nilai sisa. Ya. Nah, ini karena di sini pencatatannya 1 bulan, maka nantinya juga dibagi 12 ya. Nah, untuk menghitung penyusutan ya, penyusutan itu pengurangan nilai ya, pengurangan nilai ya. Nah, pengurangan nilai itu ya itu hanya aktiva ya, aktivanya aktiva tetap ya, seperti peralatan, kendaraan, gedung ya, itu yang bisa disusutkan ya. Kalau tanah itu tidak bisa disusutkan. Nah, nah, menggunakan metode garis lurus cara perhitungannya itu harga perolehan ya. Nah, karena di sini tidak ada nilai sisa ya. Kalau ada nilai sisa itu harga perolehan dikurangi nilai sisa nanti dibagi umur ekonomis. Nah, karena di sini tanpa nilai sisa, maka harga perolehan dibagi umur ekonomis. Nanti setelah dibagi umur ekonomis ya dibagi lagi 12 karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan ya. Karena di sini pencatatannya tiap bulan ya pencatatannya. Nah, di sini lihat di neraca saldonya ya, patokannya semua untuk pengerjaan jurnal penyesuaian, patokannya ada di neraca saldo ya. Peralatan di sini 24 juta ya, itu. Dibagi umur ekonomisnya sebesar 10 tahun ya. Itu sebanyak 10 tahun ya, selama 10 tahun, selama 10 tahun. Berarti 24 juta dibagi 10 yaitu 2.400.000. Nah, 2.400.000 itu dibagi 12 bulan ya. Maka jawabannya ya itu 200.000 rupiah ya. Nah, terus kita masukkan jurnalnya penyesuaian. Nah, jurnalnya yaitu beban penyusutan peralatan bertambah
dan di kreditnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan berkurang ya. Masing-masing sebesar Rp200.000 sesuai nominal yang tadi kita hitung ya. Itu. Terus selanjutnya yaitu ketiga, kendaraan ditaksir umur ekonomi 10 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus ya, sama. Nah, di sininya kendaraan. Nah, kita lihat kendaraan ya. Nah, kendaraan 30 juta ya harga perolehannya. Berarti 30 juta dibagi umur ekonomi 10 tahun, nah maka 3 juta. 3 juta dibagi 12 bulan, maka jawabannya yaitu ya sebesar Rp250.000 ya. Nah, di sini ya jurnalnya. Di debit beban penyusutan kendaraan dan di kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan masing-masing sebesar Rp250.000 ya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, gedung ditaksir memiliki umur ekonomis 25 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus ya, sama masih metode garis lurus. Kita lihat gedung di sini di neraca saldonya sebesar 30 juta ya, kita hitung. Harga perolehan gedung itu 30 juta ya. Dibagi umur ekonomis yaitu 25 ya. Nah, 30 juta dibagi 25 yaitu sebesar Rp1.200.000. Dibagi dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, bagi 12 ya, maka jawabannya sebesar Rp100.000 ya. Jadi untuk jurnal penyesuaiannya yang keempat yaitu beban penyusutan gedung di debit dan di kreditnya akumulasi penyusutan gedung maka sebesar Rp100.000 ya masing-masing debit dan kreditnya. Terus selanjutnya yang kelima, gaji karyawan yang belum dibayar pada akhir periode. Nah, ini mah tidak ada perhitungannya ya, sudah tercantum di sini nominalnya 300.000 ya. Nah, karena belum dibayar ini menjadi utang ya, utangnya utang beban ya. Nah, di debitnya beban gaji dan di kreditnya yaitu utang gaji ya, atau utang beban ya. Masing-masing sebesar Rp300.000 ya itu. Dan yang terakhir yang F, dalam rangka mempermudah perhitungan sewa ya dibayar di muka itu dapat diakui telah berlangsung 1 bulan ya. Nah, ini yang telah diakuinya 1 bulan, sewanya itu selama ya berapa bulan ya, kita lihat di sini ada transaksi sewa dibayar di muka ya. Nah, ini dalam rangka memperluas kegiatan usaha, Tuan Anton membuka cabang baru. Nah, ini kan sewa dibayar di muka ya, sewa gedung senilai 3 juta. Nah, ini jangka waktunya 6 bulan ya, tapi yang sudah diakui ya yang telah berlangsung itu selama 1 bulan ya. Itu ya. Ini kita lihat patokannya di neraca saldo sewa dibayar di muka itu 3 juta. Ya, kita hitung untuk sewa dibayar di muka. Tadi yang sudah terhitung sewanya itu sebesar sebanyak 1 bulan ya. Nah, karena di sini sewa gedungnya selama 6 bulan maka 1 dibagi 6 dikali 3 juta. Nah, 1 dibagi 6 dikali 3 juta yaitu sebesar Rp500.000 ya, itu. Nah, maka jurnal penyesuaiannya ya ini di debitnya beban sewa bertambah dan di kreditnya sewa dibayar di muka berkurang ya di kreditnya itu sebesar Rp500.000 ya masing-masing debit kreditnya. Nah, itu udah selesai untuk penyesuaian, lalu kita jumlahkan antara debit dan kreditnya. Kita jumlahkan sebesar Rp1.850.000 di debit dan di kredit pun sebesar Rp1.850.000. Nah, ini antara debit dan kredit ini harus balance ya ataupun seimbang ya. Nah, itu untuk pengerjaan jurnal penyesuaian. Nah, terus selanjutnya ya kita ngerjakan kertas kerja ya yang kelima atau worksheet ya, neraca lajur ya. Nah, ini neraca lajur itu neraca yang berkolom-kolom ya.
Ada neraca saldo, ada ayat jurnal penyesuaian, ada neraca saldo disesuaikan, ada kolom laba atau rugi dan kolom neraca, ya. Nah, untuk kolom neraca saldo ya kita hanya memindahkan dari neraca saldo ya per 31 Januari ya. Nah, kalau kolom AJP ini ayat jurnal penyesuaian ini pun memindahkan dari ya jurnal penyesuaian ya kita pindahkan sesuai posisi debit dan kreditnya ya itu. Terus neraca saldo disesuaikan. Nah, neraca saldo disesuaikan itu selisih antara neraca saldo dengan ayat jurnal penyesuaian ya selisihnya. Kalau debit dengan debit bertambah, kredit dengan kredit bertambah, kalau debit dengan kredit berkurang, kredit dengan debit itu berkurang ya. Jadi kita menghitung selisihnya ya itu untuk neraca saldo disesuaikan. Nah, untuk kolom laba rugi dan neraca ya, kolom laba rugi itu hanya akun nominal. Ya, akun nominal itu pendapatan dan beban. Ya, itu. Jadi kalau yang termasuk golongan pendapatan dan beban itu masuk ke kolom laba rugi. Ya, pindahkannya dari mana? Pindahkannya dari neraca saldo setelah disesuaikan. Ya, jadi sesuai dengan posisi. Kalau di neraca saldo disesuaikannya di kredit, maka pindahkan kredit ya ataupun sebaliknya gitu. Terus yang kelima ini kolom neraca. Kolom neraca itu hanya akun real yaitu harta, utang dan modal ya itu. Ya, jadi ini pun sama pindahkan dari neraca saldo setelah disesuaikan ya pindahkan ke neraca sesuai dengan posisinya masing-masing ya. Nah, kalau masih bingung mana akun real, mana akun nominal, ya kita lihat aja nih, ya patokannya untuk membedakan, ya. Ini dari nomor akun, nomor 1 sampai 3, ya. Nomor 1 kan harta, nomor 2 utang, nomor 3 modal. Nah, ini masukkan aja langsung ke di neracanya, ya, itu. Terus kalau kolom laba rugi yaitu pendapatan dan beban. Pendapatan nomor 4 ya, beban nomor 5. Ya, ini pindahkan lagi ke laba rugi. Itu cara pengerjaannya ya. Nah, kita kerjakan ya sama-sama. Tadi kolom neraca saldo kita pindahkan ya dari neraca saldo. Nah, ini kita pindahkan ya sesuai dengan posisinya ya. Debit misalnya kas di debit, maka di neraca saldo di neraca lajurnya pun ya harus di debit ya seperti itu. Nah, kalau di kredit ya berarti di kredit ya. Nah, ini ya neraca saldo ya jumlahnya pun sama yaitu 145.500.000 rupiah ya. Tinggal pindahkan copy paste ya gitu. Nah, kalau sudah memindahkan dari neraca saldo ya. Nah, ini pun sama AJP-nya, ayat jurnal penyesuaian kita pindahkan juga ya gitu. Pindahkan dari jurnal penyesuaian yang tadi ya, yang sebelumnya pengerjaan jurnal penyesuaian yang nomor 4. Nah, ini ya. Nah, beban perlengkapan di debit 500.000 kan ya, itu 500.000. Terus perlengkapan 500.000 di kredit juga dipindahkan ya, itu. Nah, tadi kan kolom neraca saldo itu hanya dari kas sampai beban listrik ya. Nah, apabila nanti di di jurnal penyesuaian ya, misalnya belum ada nih beban perlengkapan ya, maka dibuat lagi ke bawah ya. Itu nomor akunnya sesuaikan dengan yang ada di soal ya. Itu kan di soal sudah ditentukan ini nomor akunnya ya, akun-akun yang digunakannya ya. Itu. Nah, kalau udah selesai ya ini kan sesuai juga nih dengan jumlah totalnya ya, jumlahnya 1.850.000 di debit dan di kreditnya pun sama 1.850.000 ya gitu. Nah, untuk KJP-nya udah selesai. Terus yang ketiga kita hitung di neraca saldo disesuaikan ya. Nah, cara penghitungannya tadi udah dijelaskan yaitu selisih ya. Selisih dari neraca saldo dengan AJP, ayat jurnal penyesuaian ya. Nah, kita lihat satu-satu. Kas ya di debit, di neraca saldonya di di AJP-nya kosong, berarti tetap ya
di debit 7.900.000. Nah, kas itu masuknya ke dalam akun real, maka masuknya di neraca ya. Tuh. Terus piutang di neraca saldo 4 juta, di AJP-nya tidak ada. Nah, maka neraca saldo disesuaikannya tetap 4 juta. Nah, untuk piutang masuk ke kolom neraca ya. Gitu. Terus pelengkapan ya, neraca saldonya di debit 8 juta, di AJP-nya ada di kredit 500.000. Nah, ini selisihnya berarti berkurang ya. 8 juta dikurangi 500.000 yaitu 7.500.000. Nah, kalau udah dihitung selisihnya langsung pindahkan ke neraca. Nah, itu ya cara pengerjaannya seperti itu. Terus sewa dibayar di muka, di neraca saldonya di debit 3 juta, di AJP-nya di kredit, ya maka berkurang ya. Nah, maka di neraca saldonya nilainya sebesar 2.500.000, pindahkan ke kolom neraca ya di debit. Terus selanjutnya peralatan di neraca saldo 24 juta, di AJP-nya kosong, berarti tetap ya nilainya ya. Pindahkan juga ke neraca ya, itu. Terus selanjutnya akumulasi ya di kredit ya neraca saldonya. Nah, di AJP-nya ada juga ya di kredit. Nah, berarti bertambah ya di kredit dengan kredit. Berarti nilainya sebesar 2.200.000. Nah, akumulasi pun pindahkan juga ke neraca ya. Itu. Terus selanjutnya kendaraan dan neraca saldo 30 juta ya, di AJP-nya kosong berarti nilainya tetap ya, neraca saldo disesuaikannya ya. Nah, neraca saldo apa untuk kendaraan juga masuk ke kolom neraca ya, itu. Terus akumulasi penyusutan kendaraan di neraca saldo 2.500.000, di AJP-nya ada 250 berarti bertambah ya. Maka neraca saldo disesuaikannya NSD-nya 2.750 ya. Nah, ini pun masuk ke kolom neraca ya, itu. Terus selanjutnya gedung ya, di neraca saldo di debit 30 juta. Ya, di AJP-nya kosong berarti di NSD-nya tetap 30 juta. Ini juga masuk kategori neraca ya, kolom neraca. Tuh. Terus yang akumulasi penyusutan gedung di neraca saldo 1 juta kredit ya, di AJP-nya pun ada di kredit berarti bertambah menjadi 1.100.000 rupiah. Nah, ini pun masuk kategori neraca ya. Terus tanah 35 juta di debit ya. Di AJP-nya kosong ya, berarti tetap nilainya 35 juta. Ini pindahkan ke kolom neraca ya. Tuh. Terus utang usaha di neraca saldonya di kredit, AJP-nya kosong berarti tetap ya. Di kreditnya 2 juta. Ini juga masuk kategori neraca ya. Terus utang bank di kredit, neraca saldonya AJP-nya kosong, berarti tetap nominalnya ya di NSD-nya 10 juta kredit ya. Itu. Maka ini pun masuknya ke kolom neraca, masih golongan neraca ya. Terus modal di neraca saldonya di kredit 118.500.000 rupiah. AJP-nya kosong, berarti NSD-nya tetap ya di kredit, nggak ada perubahan. Nah, ini pun modal masuk ke kolom neraca ya. Dan prive ya, di neraca saldonya di debit 1 juta, AJP-nya kosong. Nah, ini maka di NSD-nya tetap ya di debit 1 juta. Nah, maka masuknya ke dalam golongan kolom neraca ya, prive itu. Terus selanjutnya pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu di kredit 9.500.000, AJP-nya kosong, berarti NSD-nya tetap di kredit 9.500.000. Nah, untuk pendapatan jasa ya, karena ini akun nominal berarti masuk di kolom laba atau rugi ya, senilai 9.500.000 rupiah kredit. Terus selanjutnya beban gaji di neraca saldo ya. Nah, di sini ada AJP-nya di debit, berarti bertambah beban gajinya. Maka di NSD-nya menjadi 2.300.000 rupiah ya. Dan beban gaji karena masuk akun nominal maka masuknya di kolom laba rugi ya. Terus beban listrik, air, telepon di neraca saldonya 600.000 debit, AJP-nya kosong, maka di NSD-nya tetap ya 600.000. Nah, ini pun masuk ke kolom laba rugi ya di debit itu.
Terus beban perlengkapan, ya, beban perlengkapan 500.000 AJP, ya, itu di neraca saldonya tidak ada, ya, itu hanya di AJP, berarti di NSD-nya tetap 500. Beban perlengkapan masuk di kolom laba rugi 500. Terus beban penyusutan peralatan juga sama tetap, ya, ini masuk ke laba rugi. Beban penyusutan kendaraan di AJP 250, maka di NSD-nya tetap 250 di debit, ya, masuk ke kolom laba rugi, ya. Terus beban penyusutan gedung AJP 100.000, NSD-nya berarti tetap, ya, yaitu sebesar 100.000, ya. Ini masuk kolom laba rugi. Nah, ini utang gaji. Utang gaji di kredit AJP-nya. Berarti di NSD-nya tetap 300.000. Ya, utang gaji itu masuk akun real. Ya, akun real berarti di kolom neraca, ya, gitu. Terus yang terakhir beban sewa 500.000, ya, di AJP-nya. Maka di NSD-nya tetap 500.000, ya. Nah, beban sewa itu masuk golongan akun nominal, itu maka di kolom laba rugi, ya. Nah, itu udah selesai eh, untuk perhitungan selisihnya, ya, dan memasukkan ke kolom laba rugi dan neraca. Nah, kalau udah selesai, ya, kita hitung jumlahnya untuk kolom NSD dari kas hingga beban sewa, ya, debitnya dan juga kreditnya dijumlahkan, ya. Kalau kita jumlahkan di sini, ya, di debitnya 146.350.000 dan di kreditnya pun sama 146.350.000, ya. Jadi harus balance, ya, di kolom NSD itu harus imbang antara debit dengan kredit, ya. Nah, terus di kolom debit kreditnya yang neraca laba rugi, ya, kolom neraca dan laba rugi itu pun dijumlahkan, ya. Nah, ini kolom laba rugi di kolom debitnya, ya, kalau kita jumlahkan itu senilai 4.450.000 rupiah, ya. Dan di kolom kreditnya yaitu 9.500.000 rupiah. Ya, terus yang neraca pun sama, debitnya dijumlahkan 141.900.000 rupiah dan kolom kreditnya juga dijumlahkan yaitu 136.850.000 rupiah. Nah, kenapa di kolom laba rugi dan neraca antara debit dan kreditnya itu tidak seimbang, ya? Nah, jadi tidak seimbang, ya. Nanti seimbang atau balance-nya itu nanti ketika di akhirnya, ya. Tuh. Nah, kalau di kolom laba rugi, kalau kreditnya lebih besar daripada debit, ini akan mengalami laba. Nah, ini yang saya kasih warna merah, ya. Ini. Nah, kalau debitnya atau kebalikannya, kalau debitnya lebih besar daripada kredit, nanti di sininya akan mengalami rugi, ya. Itu. Kalau neraca pun sama, ya. Kalau neraca ya kebalikannya kolom laba rugi, ya. Kalau debitnya lebih besar daripada kredit, maka nanti jumlahnya di sini ini mengalami laba. Tapi kebalikannya, kalau kreditnya lebih besar daripada debit, ya, nanti nominalnya di sini itu akan mengalami rugi perusahaannya, ya. Nah, kita hitung. Nah, di kolom laba rugi, di kolom kredit itu lebih besar daripada debit, ya. Maka nanti perusahaan ini akan mengalami laba, ya, perusahaannya, karena kolom kreditnya lebih besar daripada kolom debit. Nah, di sini kreditnya 9.500.000 dan di debitnya 4.450.000, maka labanya menjadi 5.050.000, ya. Nah, kolom laba ruginya kolom neracanya pun sama, dihitung selisihnya, ya. Debitnya 141.900.000, di kreditnya 136.850.000. Nah, maka hasilnya yaitu 5.050.000. Nah, kalau sudah ketemu ini labanya, ya, kita jumlahkan debit kreditnya, ya, 4.450.000 ditambah 5.050.000, maka di sininya 9.500.000. Nah, ini baru nanti balance, ya. Ini balance 9.500.000, ya. Dan kolom neraca pun dijumlahkan sama, ya, debitnya 141.900.000
dan di kreditnya ini dijumlahkan 136.850.000 ditambah 5.050.000, maka jawabannya 141.900.000 rupiah ya. Nah, untuk kolom laba dan ruginya ya, untuk dan raca juga di sini di kolom raca dan laba rugi itu harus sama ya. Kalau di sini 5.050.000, di sini pun harus 5.050.000 ya itu. Nah, ini berarti laba perusahaan memperoleh laba sebesar 5.050.000 rupiah ya. Nah, pembahasan sampai sini ya pada pertemuan yang ketiga dalam pembahasan praktikum akuntansi perusahaan jasa ya, dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan jasa ya. Nah, cukup sampai sekian ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.